Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di ruang kolaborasi materi pemetaan aset sekolah sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pada modul 3.2. Bapak Ibu guru calon guru penggerak yang hebat, perkenalkan kelompok kami terdiri dari Ibu Siti Komaria, Bapak Sukito, Ibu Aprilia, dan Ibu Rizky Khairiana. Mengapa sih pemetaan aset sekolah itu sangat penting sebagai pemimpin? Ya, pemimpin hendaknya memiliki kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan berbagai aset yang dimiliki oleh sekolah untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Apa sih yang dimaksud dengan aset komunitas? Aset komunitas merupakan aset yang ada dan dimiliki oleh sebuah komunitas dan masyarakat di setiap daerah yang ada di Kabupaten Blora. Setiap daerah memiliki aset masing-masing dengan ciri khas dan daya tarik yang berbeda. Dengan memajukan pendidikan, tentunya tidak bisa dipisahkan dari kontribusi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di daerah kita. Adapun 7 aset komunitas yang akan kami kembangkan antara lain modal manusia, sosial tinggi, fisik, lingkungan alam, finansial, politik, agama, serta budaya. Nah, sebelum memetakan aset, kelompok kami memamerkan terlebih dahulu ekosistem biotik maupun abiotik yang kami miliki. Antara lain dari sekolah Ibu Komariah, Ibu Aprilia, Ibu Rizky, dan Bapak Gito. Terdiri dari jumlah guru, rombel, murid, akreditasi maupun alamat yang berbeda. Tentunya masih satu wilayah Kabupaten Blora. Setelah mengetahui keadaan ekosistem yang ada pada sekolah kami baru memulai memetakan modal manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu aset dalam sebuah komunitas yang berharga. Untuk menciptakan sekolah yang baik, maka kita perlu mengelola dan memberdayakan sumber daya manusia dengan baik. Adapun SDM yang kami miliki antara lain guru, murid, pengawas, orang tua, komite maupun ketua yayasan. Adapun contohnya, kami memanfaatkan serta mengoptimalkan sumber daya manusia pada diri kita sendiri sebagai seorang guru untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. Berikutnya, kami juga mengikuti diklat, bukti dari upaya pengembangan diri, dan juga menjalin kolaborasi melibatkan komite beserta masyarakat untuk membawa perubahan pendidikan yang ada di sekolah. Kami sebagai guru berusaha melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk membangkitkan minat dan semangat murid untuk membawa perubahan pendidikan yang lebih baik lagi. Kami juga membimbing, melatih, dan memberdayakan potensi maupun bakat yang dimiliki oleh murid untuk mencapai prestasi akademik dan non-akademik. Adapun pemetaan yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial merupakan sebuah aset yang harus dimiliki oleh komunitas atau sekolah. Tentu akan berkontribusi sangat besar terhadap perkembangan pendidikan yang ada pada daerah kita. Dengan antara lain, mengikuti komunitas keprofesian, mampu menjalin relasi atau komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak atau lembaga untuk membawa perubahan pendidikan yang ada pada sekolah kita. Antara lain dengan contoh membuat program-program sosial yang melibatkan orang tua murid, komite, masyarakat setempat, beserta lembaga sekitar untuk menunjang keberhasilan sekolah. Pemetaan berikutnya adalah modal politik. Modal politik merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial.
Modal politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan untuk mencapai tujuan sekolah. Dalam modal politik, sekolah kami dari kelompok kami memanfaatkan relasi atau hubungan baik dengan politisi atau pejabat dan pemangku kepentingan di wilayah setempat sebagai usaha mencapai keberhasilan sekolah. Pemetaan berikutnya adalah modal agama dan budaya. Nah, keberadaan kegiatan ritual kebudayaan dan keagamaan maupun kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berpotensi untuk menunjang pengembangan kegiatan sekolah. Contohnya saja, kita dapat berkolaborasi dengan masyarakat yang sudah memiliki pendidikan non-formal keagamaan seperti TPH, madrasah, dan lain sebagainya. Bisa dilakukan kerjasama untuk menambah pengetahuan ilmu keagamaan bagi yang beragama Islam. Mengapa modal agama dan budaya itu penting? Karena semua warga sekolah akan lebih mudah berkontribusi dalam pengembangan program sekolahnya, karena sudah merasa familiar dengan kearifan lokal sekolah tersebut. Adapun aset modal fisik, yaitu sarana dan prasarana sekolah, merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Hal ini dapat dicapai jika tersedia sarana prasarana yang memadai disertai dengan pengelolaan yang optimal. Adapun modal fisik yang kami miliki antara lain lab komputer, ruang pramuka, ruang kelas, ruang kantor, ruang kantin, ruang perpustakaan, maupun sarana yang lainnya, yaitu alat musik hadroh, alat musik barongan, laptop, tablet, alat peraga kegiatan belajar mengajar, alat olahraga, APE luar dan APE dalam, lapangan upacara, toilet, sumber air, kolam ikan, dan taman siswa. Adapun membuat sekolah nyaman serta mengoptimalkan sarana prasarana yang ada akan memajukan potensi yang ada di sekolah, yaitu berpikir berbasis aset dan menghilangkan berpikir berbasis kekurangan. Adapun pemetaan aset berikutnya adalah aset modal lingkungan. Potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Adapun yang dimilikinya adalah memiliki akses yang mudah, lingkungan aman dan nyaman, sekolah yang bersih, dan hasil alam yang bermanfaat. Adapun contoh bukti fisiknya antara lain, kami dapat memanfaatkan lahan maupun hasil alam di lingkungan sekitar sekolah kita demi pembelajaran yang optimal. Kemudian, modal finansial, dukungan keuangan yang dimiliki dan dapat digunakan untuk pembiayaan proses pembangunan dan kegiatan. Adapun contohnya, mengoptimalkan dana BOS sekolah, membeli barang yang bermanfaat sesuai kebutuhan murid, dan membentuk kegiatan ekonomi sebagai income untuk kesejahteraan anggota sekolah. Adapun kesimpulan materi pada kelompok kami yaitu, sekolah dapat mengembangkan programnya berdasarkan pemetaan sumber daya sebagai aset sekolah. Barang tentu akan berkontribusi sangat besar terhadap pengembangan pendidikan. Begitupun dengan sekolah-sekolah yang menggunakan hasil pemetaan sumber daya akan optimal semua potensi yang dimilikinya. Sebelum kami tutup, ada pantun terlebih dahulu. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Bapak Ibu guru hebat, jangan pada bingung. Optimalkan asetnya, pasti maju sekolahnya. Terima kasih dari kelompok 2. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.